Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Thalib dan Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Kejadian itu membuat Nabi menjadi sangat sedih. Tahun itu dinamakan tahun kesedihan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang penolongnya dan penjaganya di Mekah, pendamping hidupnya, penolongnya, dan ibu dari anak-anaknya, Khadijah, serta sandaran dan pembelanya Abu Thalib. Maka setelah itu, berubahlah kehidupan Nabi di dalam dan di luar rumah. Orang-orang Quraisy menjadi sangat keras terhadap beliau. Gangguan dan siksaan mereka sampai pada tingkat yang tidak pernah mereka lakukan di saat Abu Thalib masih hidup. Sampai-sampai ada di antara mereka yang menebarkan tanah di atas kepalanya, dan ada pula yang melemparkan perut kambing kepadanya ketika beliau sedang sholat. Ketika beliau kembali ke rumah dengan perasaan sedih dan berduka, beliau melihat wajah putrinya yang pucat dan layu, dengan kedua mata yang berlinang air mata karena terpisah dengan ibunya dan karena melihat siksaan yang menimpa ayahnya di luar rumah. Suatu kali, Fatimah melihat orang-orang Quraisy berkumpul di sebuah batu dan saling berjanji, jika kita melihat Muhammad, kita akan mendekatinya bersama-sama dan membunuhnya. Maka masuklah Fatimah ke tempat Nabi dengan menangis seraya menceritakan perkataan mereka. Pada suatu hari, seorang musyrik menaburkan tanah di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke dalam rumahnya dan tanah masih ada di kepalanya. Fatimah menghampirinya dan membersihkan tanah dari kepalanya itu sambil menangis. Rasulullah pun berkata, "Jangan menangis, anakku. Sesungguhnya Allah adalah pembela ayahmu." Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Nabi masuk ke Ka'bah dan mulai melakukan sholat. Maka berkatalah Abu Jahal, "Siapa yang mau berdiri ke tempat orang ini dan merusak sholatnya?" Berdirilah Ibnu Az-Zab'ari. Ia mengambil kotoran hewan dan darah, kemudian melemparkannya kepada beliau. Lalu Fatimah datang menghilangkan kotoran itu dan mencaci mereka yang asik tertawa. Sungguh Fatimah telah mengalami kejadian-kejadian yang menyakitkan ini sejak masa kecilnya. Ia memberikan bantuan kepada ayahnya serta melayaninya, sampai-sampai orang memanggilnya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Ketika Khadijah wafat, tanggung jawab di dalam rumah jatuh kepada pundak Fatimah. Namun, sejarah tidak menjelaskan kepada kita masa yang memilukan dan sulit yang dilalui oleh rumah tangga Nabi itu, ketika tidak ada orang di sana selain Fatimah. Tetapi, mata hati akan dapat menembus untuk melihat keadaan-keadaan kedua penghuni rumah itu. Masa itu pun berlalu. Rasulullah menikah dengan Saudah dan kemudian dengan wanita-wanita lain. Mereka menunjukkan rasa cinta terhadap Fatimah, baik dengan cara yang sama ataupun berlainan. Tetapi, sulit bagi seorang yatim yang kehilangan ibunya melihat orang lain menempati kedudukan ibunya. Istri dari ayah, bagaimanapun kasih sayangnya, dan takkan mampu menggantikan kemurnian cinta dan kasih sayang seorang ibu. Hanya ibulah satu-satunya yang dengan kasih sayangnya mampu memberikan ketenangan dan kekuatan di dalam hati anaknya. Maka oleh karena itu, setiap kali bertambah perasaan kehilangan ibu pada diri Fatimah Az-Zahra, maka bertambah pula cinta Nabi kepadanya, dan beliau memberitahukan rasa cintanya itu kepadanya. Demikianlah kejadian-kejadian pahit yang harus dialami oleh Fatimah Az-Zahra dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kematian ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.